Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kang Hayat. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupas dan mengulas secara mendetail tentang bagaimana pola atau model menyusun buku referensi dari hasil penelitian, atau bahasa kerennya bagaimana caranya mengkonversi hasil penelitian itu menjadi sebuah buku referensi. Simak terus. Beberapa kali saya sampaikan di berbagai forum dan berbagai kesempatan bahwa dosen itu punya peluang yang cukup lengkap, cukup banyak, cukup progresif untuk bisa menghasilkan buku, baik itu buku ajar, buku referensi atau ilmiah populer, maupun monografi. Kenapa? Karena sumbernya banyak. Karena sumber dayanya juga banyak. Sehingga tidak ada alasan sebenarnya bagi kita untuk menulis buku, terutama buku referensi. Buku referensi ini Bapak Ibu bisa menuliskannya dengan cara konversi dari hasil penelitian, baik itu penelitian mandiri, itu penelitian hibah, atau penelitian-penelitian yang lain yang bisa kita alihkan outputnya itu menjadi sebuah buku referensi. Saya punya 3 model dalam konversi hasil penelitian menjadi buku. Model-model ini sudah saya praktekkan dalam proses menghasilkan sebuah buku referensi. Tentu dengan adanya teknologi ya kita silakan bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Tetapi yang paling penting dan yang paling pokok adalah bagaimana kita menghasilkan buku itu dengan konversi dari hasil penelitian menggunakan 3 model ini. Insya Allah mudah dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Apa saja modelnya? Model yang pertama adalah saya beri nama dengan model sistematika normal. Model ini konversinya hampir sama dengan bab-bab dalam laporan penelitian. Sistematikanya tidak banyak berubah. Yang banyak berubah nanti di konten dan substansinya. Nah, sistematika ini tentu akan berdampak pada proses konversinya. Oleh karena itu, ini sistematika yang paling banyak digunakan oleh orang lain di dalam menghasilkan sebuah buku yang dikonversi dari hasil penelitian. Sistematika pada model normal ini dimulai dari bab 1 misalnya. Bab 1 di laporan penelitian itu dikonversi menjadi bab 1 di dalam buku. Kita bicara tentang sistematika dulu, tidak bicara tentang konten ya. Sistematika dulu. Sistematika bab 1 di laporan penelitian itu sama dengan bab 1 di laporan penelitian. Judulnya bagaimana? Boleh berubah, boleh sesuai dengan kebutuhan. Contoh misalnya kalau di laporan penelitian judulnya pendahuluan, di buku bisa dirubah menjadi fenomenologi. Hasilnya atau isinya nanti akan saya bahas di konten berikutnya, karena kita menjelaskan tentang 3 model. Yang kedua, bab 2 di laporan penelitian itu ketika dikonversi menjadi buku, maka secara sistematika sama, tetapi isinya tentu harus berubah.
termasuk di judul bab. Judul bab kalau laporan penelitian itu tulisannya adalah kajian pustaka. Kalau di buku nanti bisa menyesuaikan dengan teori yang dipakai di dalam laporan penelitian itu. Contoh, di dalam laporan penelitian Bapak Ibu menggunakan 2 teori nih. Nah, 2 teori ini jadikan satu judul bab di dalam bab 2 buku. Ambil satu contoh, misalnya teorinya ada 2, kebijakan publik dan pelayanan publik. Maka di judul bab 2 di buku itu nanti judulnya bisa kebijakan dan pelayanan publik. Nanti subbabnya itu teori pertama kebijakan publik, subbab A, subbab B misalnya pelayanan publik. Bab 3 di laporan penelitian ini kan isinya adalah metode penelitian. Untuk di bab buku, metode penelitian itu tidak dikenal. Artinya metode penelitian itu harus dihapus di dalam buku, tidak disertakan di dalam buku. Bab 4 di dalam laporan penelitian itu dikonversi menjadi bab 3 di dalam buku. Bab 5 di laporan penelitian menjadi bab 4 di dalam buku. Berarti untuk yang sistematika normal ini judul babnya ada 4. Bab 1 pendahuluan, bab 2 teori, bab 3 hasil, bab 4 adalah simpulan atau penutup. Ini judul babnya bisa dirubah. Isinya tentu harus disesuaikan dengan kebutuhan di buku. Model yang kedua adalah model sistematika reguler namanya. Untuk model kedua ini agak butuh effort ya dalam konversinya. Sistematika reguler ini pembahasannya itu lebih rinci dan lebih spesifik. Contoh misalnya langsung saya berikan contoh saja. Bab 1 pendahuluan di laporan penelitian menjadi bab 1 di buku. Bab 2 laporan penelitian ini kan contoh tadi ada 2 teori. Teori kebijakan publik dan teori manajemen pelayanan publik atau teori pelayanan publik. Maka untuk yang bab 2 ini, karena ada 2 teori di dalam laporan penelitian, maka dibuat 2 bab. Bab 2 kebijakan publik, bab 3 adalah pelayanan publik. Berarti di dalam buku itu sudah ada 3 bab. Bab 3 laporan penelitian, metode penelitian tentu dihilangkan seperti ketentuan-ketentuan dalam penyusunan buku. Bab 4 di dalam laporan penelitian itu kalau rumusan masalahnya ada 3 atau ada 2 atau ada 4, maka masing-masing rumusan masalah itu dipecah menjadi bab per bab di dalam buku. Contoh ada 2 rumusan masalah nih di dalam laporan penelitian, maka dipecah menjadi 2 bab. Bab dalam buku itu bab 4 adalah rumusan masalah pertama, bab 5 rumusan masalah kedua. Berarti sudah ada 5 bab. Dan yang terakhir, bab penutup itu bisa dimasukkan menjadi bab sendiri, bisa diikut sertakan ke dalam bab sebelumnya atau bab 5. Berarti ada 5 bab atau ada 6 bab di sistematika reguler. Ini juga bisa dilakukan oleh siapa saja. Bisa dikembangkan oleh siapa saja. Tidak harus mahir, memiliki kompetensi penulisan yang baik. Bapak Ibu semua insya Allah bisa. Dan model yang terakhir, model ketiga, ini namanya sistematika ekstra. Laporan penelitian yang lengkap itu, kita ambil bagian-bagian yang sesuai dengan kebutuhan kita. Tidak serta-merta sistematikanya sama dengan laporan penelitian. Bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Contoh misalnya bab 1 di laporan penelitian itu kan ada 3, 4 atau 5 sub. Nah, 5 sub itu bisa dipilah-pilih. Sub pertama bisa dimasukkan ke dalam bab 2, sub ketiga dimasukkan ke dalam bab 4, sub ketiga bisa dimasukkan ke dalam bab 5. Tergantung dari kebutuhan kita. Karena sekali lagi buku referensi ini adalah buku umum. Buku yang substansi penulisannya, substansi pokoknya itu adalah
buku yang dalam satu bidang ini, artinya bersifat umum. Oleh karena itu, di sistematika ekstra ini bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kita, karena kita yang paling tahu untuk menulis buku referensi itu. Contoh misalnya bab 2. Bab 2 itu ada 2 teori, contoh yang tadi ya. Tidak berubah contohnya, ini sama. 2 teori, kebijakan publik dan pelayanan publik. Bisa saja teori pelayanan publik itu ada di bab 6 di dalam buku. Bisa saja teori pelayanan publik itu ada di bab 4. Tidak di sistematika urut seperti di model pertama dan model. Begitu juga dengan bab 4 misalnya. Bab 4 di laporan penelitian itu kan ada 2 rumusan masalah. Rumusan masalah pertama itu bisa masuk ke dalam bab 1. Rumusan masalah kedua bisa masuk di bab berikutnya. Bisa menjadi bab ke-7, bisa menjadi bab ke-3 dan seterusnya. Nah, itu namanya sistematika ekstra. Nah, model ini memang agak berat, butuh latihan, butuh konsistensi, karena kita menulis buku itu kan sesuai dengan kebutuhan yang ingin kita sampaikan di dalam buku itu sendiri. Oleh karena itu, tidak ada kata terlambat, tidak ada kata susah dalam konteks melahirkan sebuah buku terbaik bagi kita. Banyak polanya, banyak sistematikanya, banyak caranya. Tinggal bagaimana kita mau memanfaatkan peluang dan pengetahuan itu untuk kontribusi kita terhadap ilmu pengetahuan dan kepada masyarakat luas. Karena sekali lagi, buku itu adalah monumen kehidupan kita. Yang paling kita kenang nantinya ketika kita tiada adalah buku-buku kita. Semoga berkah dan manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.